Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Fatur Rahman Saleh dari Prodi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan kembali mengerjakan soal UAS dengan mata kuliah komputer masyarakat. Yang mana pada kali ini saya diberikan beberapa soal oleh dosen saya dan hari ini saya akan mempresentasikan jawaban tersebut. Oke, masuk dengan soal yang pertama. Di sini soalnya adalah berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak kekayaan intelektual baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Dan berikan tiga buah studi kasus di dalam negeri dan tiga buah studi kasus di luar negeri. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan jawaban yang kasus di dalam negeri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada studi kasus di dalam negeri, yaitu studi kasus hak kekayaan industri. Perusahaan A di Indonesia telah mengembangkan sebuah teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produk di sekitar manufaktur. Mereka mengajukan paten atas teknologi tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Namun, perusahaan B yang berbasis di luar negeri mencuri rahasia teknologi tersebut dan memproduksi barang dengan menggunakan teknologi serupa tanpa izin. Perusahaan A kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan menuntut perusahaan B untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut. Dan studi kasus yang kedua adalah hak kekayaan teknologi informasi. Sebuah startup di Indonesia telah mengembangkan aplikasi mobile yang inovatif untuk layanan pesan instan yang semakin populer. Namun perusahaan teknologi besar di luar negeri meluncurkan aplikasi serupa dengan antarmuka pengguna yang hampir identik dan fitur-fitur yang serupa. Startup tersebut mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk melindungi hak cipta, desain industri, maupun hak dagang mereka atas aplikasi tersebut, serta menuntut perusahaan luar negeri tersebut untuk menghentikan penggunaan aplikasi yang melanggar hak kekayaan intelektual mereka. Dan yang ketiga adalah studi kasus hak kekayaan intelektual gabungan. Seseorang peneliti di Indonesia telah mengembangkan inovasi teknologi medis yang revolusioner dengan menciptakan perangkat medis yang dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis penyakit. Namun, sebuah perusahaan farmasi besar dari luar negeri mencoba untuk memperoleh paten atas inovasi tersebut dan mengklaim bahwa peneliti tersebut menggunakan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Peneliti tersebut akhirnya mengumpulkan bukti dan memperoleh dukungan dari lembaga riset lokal dan pemerintah untuk membuktikan bahwa inovasi tersebut adalah kontribusi asal mereka. Mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual mereka atas inovasi tersebut. Dan untuk studi kasus di luar negeri, yang pertama ada studi kasus hak kekayaan industri. Perusahaan C di Amerika Serikat telah mengembangkan mesin otomatis yang memungkinkan produksi pakaian menjadi lebih efisien. Mereka memiliki paten atas mesin tersebut di negara asalnya. Namun perusahaan asal Cina menghasilkan mesin serupa dan menjualnya di pasar global dengan harga yang jauh lebih murah. Perusahaan C mengajukan gugatan internasional ke Organisasi Perdagangan Dunia atau disebut WTO dan meminta perlindungan hak kekayaan intelektual mereka, serta menuntut perusahaan Cina untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Dan yang kedua,
studi kasus hak kekayaan teknologi informasi, perusahaan di Jepang telah mengembangkan perangkat lunak inovatif yang digunakan dalam sistem pengenalan wajah. Perusahaan tersebut memiliki hak kekayaan intelektual atas perangkat lunak tersebut di Jepang. Namun, sebuah perusahaan di Eropa menggandakan perangkat lunak tersebut tanpa izin dan menjualnya di berbagai negara Eropa. Menggandakan perusahaan D mengajukan tuntutan ke pengadilan di Eropa untuk melindungi hak cipta dan hak paten mereka, serta menuntut perusahaan tersebut untuk memberikan ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, studi kasus hak kekayaan intelektual gabungan dalam luar negeri. Sebuah tim peneliti di Australia dan Kanada telah melakukan kolaborasi untuk mengembangkan teknologi energi terbaru yang efisien. Mereka berhasil menciptakan inovasi baru dalam penggunaan sel surya yang dapat meningkatkan efisiensi konversi energi. Namun, sebuah perusahaan besar di Amerika mencoba untuk memperoleh paten atas inovasi tersebut dan mengklaim bahwa mereka memiliki teknologi serupa yang telah dipatenkan sebelumnya. Tim peneliti mengajukan gugatan ke pengadilan internasional untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual mereka dan membuktikan bahwa inovasi tersebut adalah hasil penelitian dan pengembangan kolaboratif yang original. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimanakah cara pencegahan plagiarisme? Serta ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme dalam negeri atau luar negeri yang kasusnya bersentuhan dengan hukum. Oke, baik. Eh, Plagiarisme adalah suatu tindakan mengambil atau menggunakan ide dan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Dan cara pencegahan plagiarisme tersebut meliputi eh, mengutip dan merujuk sumber dengan tepat saat menggunakan ide, kutipan, ataupun informasi dari sumber lain. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang masalah plagiarisme sangat penting. Institusi akademik dan organisasi dapat mengadakan pelatihan atau mengintegrasikan pelajaran tentang integritas akademik dan cara menghindari plagiarisme dalam kurikulum mereka. Dan berikut adalah studi kasus ya, plagiarisme yang melibatkan hukum. Yang pertama, perkara pelanggaran hak cipta dalam musik. Sebuah band di luar negeri menemukan bahwa salah satu lagu asli mereka telah dipublikasikan secara legal oleh artis lain di dalam negeri. Artis tersebut mengklaim lagu tersebut sebagai karyanya sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada band yang sebenarnya menciptakannya, pada band yang menciptakannya tersebut. Band tersebut mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran hak cipta dan menuntut ganti rugi. Dan yang kedua, studi kasus penjiplakan tesis. Seorang mahasiswa di sebuah universitas di dalam negeri dituduh melakukan plagiarisme dalam tesisnya. Mahasiswa tersebut mengambil sebagian besar teks dan tesis mahasiswa lain yang sebelumnya telah dipublikasikan tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Universitas mengambil tindakan disipliner terhadap mahasiswa tersebut dan menggunakan dan menangguhkan studinya. Walah. Dan yang ketiga, studi kasus plagiarisme dalam buku seseorang penulis terkenal di luar negeri dituduh melakukan plagiarisme dalam bukunya. Beberapa bagian tulisannya dianggap identik dengan karya-karya penulis tanpa memberikan pengakuan.
Penulis yang terkena tuduhan plagiarisme dihadapkan pada gugatan hukum oleh penulis asli yang merasa hak kekayaan intelektual mereka dilanggar. Penting untuk dicatat bahwa studi kasus di atas adalah contoh umum dan bukan peristiwa nyata yang terjadi. Plagiarisme merupakan tindakan serius yang dapat berdampak negatif pada reputasi individu atau organisasi, serta melibatkan konsekuensi hukum dalam beberapa kasus. Dan lanjut lagi ke soal yang ketiga, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi, serta berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Oke, pengertian dari masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, ataupun budaya secara signifikan. Dan ada pula pengertian lain dari informasi society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Adapun contoh studi kasus adalah memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Dan penyebab dari munculnya masyarakat informasi ini ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi seperti dinamika informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi komputer, dan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komputer dan pengembangan teknologi informasi dapat dikenal dengan perkembangan ICT, dan yang menjadi ciri-ciri masyarakat informasi adalah sumber informasi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dan soal yang keempat, ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, yang pertama itu SWOT, SWOT, yang S-nya itu adalah strength, kekuatan ataupun kelebihan. Saya adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan baik dan bisa menganalisa, membaca peluang. Saya mudah bergaul dengan orang, saya dapat beradaptasi dengan cepat, dan saya merupakan orang yang humble dan bertanggung jawab, serta orang yang cekatan dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada weakness, kekurangan. Kekurangan saya adalah saya belum mampu untuk menerima kritikan seseorang. Dan yang kedua, saya tidak sabaran, yang itu akan membuat kegabahan ya. Dan yang ketiga, saya adalah terkadang saya terlalu memikirkan perkataan orang sehingga itu uh, dapat menjadi pikiran buat saya, dan saya akan mengalami stres jika hal itu terjadi. Oke, yang ketiga adalah O, yaitu opportunity, peluang. Saya memiliki peluang, banyak teman. Yang kedua juga saya memiliki pasangan yang bekerja di perusahaan yang cukup baik dan bagus untuk jenjang depannya. Dan saya berkuliah di kampus Universitas Mercu Buana yang mana kita kenal sama-sama salah satu kampus yang memiliki harga jual yang tinggi di perusahaan. Terakhir, REITs atau ancaman banyak sekali
aktivitas saya yang waktunya saling bertabrakan, sehingga itu dapat merepotkan dalam kegiatan saya. Dan terkadang ganjal masalah finansial saya yang membuat saya tidak bisa bergerak lebih seperti yang lainnya. Dan yang terakhir, ancamannya adalah orang-orang di sekitar saya yang tahu persis saya gimana dan tahu persis kemampuan saya seperti apa, sehingga mereka membungkam saya yang membuat saya tidak berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita masuk ke soal yang lima, soal yang terakhir. Ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Oke. Kemarin saya dan teman-teman saya melakukan pengabdian masyarakat ke dua tempat. Yang pertama itu ada warung kopi yang berlokasi di percis depan kampus Universitas Mercu Buana di samping Mixu. Di situ eh, saya dan teman-teman saya memberitahukan dan mensosialisasikan apa itu QRIS, dan juga kami sempat bertemu dengan ownernya, dan kebetulan memang di tempat warung kopi ini belum ada QRIS, yang mana eh, sebetulnya QRIS ini kan dapat memudahkan pembayaran agar bagi yang tidak memiliki uang cash bisa tinggal scan aja begitu kan, jadi memudahkan lah. Dan kita menjelaskan apa itu QRIS, mensosialisasikan tersebut, dan bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara daftarnya. Dan alhamdulillahnya owner tersebut menerima dan mau untuk dibuatkan QRIS pada warung kopinya, yang pada akhirnya eh, orang-orang yang datang ke warung kopi tersebut dapat mudah dari segi pembayaran, dan juga tidak ada lagi yang namanya alasan yang namanya bayar nanti lah, nggak ada cash gitu. Karena kebetulan juga saya seseorang yang sering nongkrong di situ, di warung kopi tersebut, makanya saya melihat ada peluang di situ, dan pada akhirnya saya menemukan ownernya, dan ownernya mau untuk dibuatkan QRIS. Dan yang kedua itu ada di daerah Meruya, di samping Pol, belakang kampus Universitas Mercu Buana, warung kopi juga. Warung kopi ya terpencil, namun ramai anak-anak mercu, khususnya anak-anak psikologi yang nongkrong di situ. Namun saya lagi-lagi saya lihat kok dengan zaman sekarang modern yang seharusnya apa-apa mudah, apa-apa gampang, lagi-lagi kok kayak belum ada kemajuan dalam teknologi. Dan saya selaku mahasiswa sistem informasi yang bergerak dalam teknologi mengajukan pada si tetehnya, yaitu owner dari warung kopi tersebut, untuk dibuatkan QRIS. Awalnya beliau menolak karena beliau gaptek, tidak mengerti teknologi, dan takut uangnya itu tidak bisa dicairkan. Dan saya bilang kalau itu bisa untuk dicairkan dan nggak perlu nunggu waktu, cukup teteh tuh punya apa namanya aplikasinya aja, dan juga part itu untuk mencairkannya, dan tidak ada admin.
untuk sekarang ini ya, belum ada admin. Jadi orang berbelanja di situ pun lebih mudah dengan men-scan dan tidak ada lagi yang namanya utang tuh buat nanti aja lah bayarnya. Dan setelah saya menjelaskan sama teman-teman saya dan memberikan pengertian kepada tetehnya, dan alhamdulillahnya tetehnya mau untuk dibuatkan QRIS, dan warung kopi di sana jadi lebih mudah lah untuk masalah pembayarannya. Dan ketika kita datang ke sana lagi, si tetehnya berterima kasih karena menurut dia ini jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berguna lah, karena tidak ada lagi yang ada alasan gitu buat ngutang. Biasanya katanya suka ada yang ngutang karena teh bentar, nggak ada yang, saya nggak megang uang cash gitu. Padahal ya seperti yang kita tahu lah, anak muda mana yang zaman sekarang yang tidak memegang banking ataupun dompet wallet lainnya ya seperti Dana, ShopeePay, OVO, dan GoPay ya. Contohnya seperti itu. Dan pasti kan seseorang, orang anak muda itu kan pasti punya lah ya kayak gitu. Makanya kita membuatkan kayak gitu, membuatkan QRIS, dan TT-nya menerima dan berterima kasih kepada kita. Alhamdulillah. Dan warungnya beliau bilang tidak ada lagi hal-hal yang kayak gitu yang mengakibatkan kendala dari segi finansial dia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya. See you on top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.